Saya orangnya dulunya sih PNS ya di kementerian. Sekarang lagi tugas belajar magister hukum di Unpad. Gitu aja, Mbak. Thank you. Thank you, Ruta. Oke, nah kita nggak mau berlama-lama. Aku ingin semuanya on time karena aku agak-agak precise ya. Oke, kita langsung aja mulai dari Mbak Sita dengan tema pada malam ini yaitu mengulik esai. Jadi gimana caranya aja sih yang harus dimasukkan ke dalam esai, lalu juga bagaimana membuat esai kita jadi stand out atau kalau dilihat oleh para yang penyeleksi jadi sebuah yang wow gitu. Oke, baik langsung saja kepada Mbak Sita, waktu dengan saya persilakan. Terima kasih Mbak Lintang. Om duluan ya Om. Enggak. Duh nggak biasa manggil Om Huta. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Sita again. Di sini saya langsung saja karena untuk mempersingkat waktu nanti kita banyak diskusi saja ya. Oke. Topik malam ini tentu sesuai dengan disebarkan tentang menulis esai. Begitu. Berdasarkan penghayatan, refleksi dan diskusi dengan beberapa orang, lalu saya simpulkan menjadi ini satu salindi yang malam ini. Baik, tapi belum. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berefleksi juga. Yang pertama, melanjutkan master atau salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di teman-teman, dan apakah yakin begitu dengan gelarnya teman-teman nanti setelah lulus itu bisa menyelesaikan semua, atau jangan itu sekadar untuk egosentrisnya teman-teman saja. Nah, ini yang perlu dipikirkan lagi sebelum memutuskan untuk mendaftarkan beasiswa, karena mendaftar beasiswa kita ngasih enggaknya gitu untuk mendedikasikan ini. Jadi pikirkan lagi, jangan sampai untuk egosentris mata begitu. Nah, sebetulnya apa sih tujuan dari dalam siswa gitu, fokus malam ini yaitu adanya LPDP. Tentu yang pertama untuk menunjuk teman. Kalau hanya singkat begitu, nama, latar belakang Anda dulu sekolah di mana, S1 di mana, S2 di mana, dan seterusnya. Nah, esai ini untuk mendetailkan begitu. Ingat, untuk mendetailkan apa-apa yang belum bisa didetailkan dalam identitas diri atau kurikulum vitae yang ada gitu. Dan yang kedua tentu untuk ya, setiap individu pasti punya nilai unik, punya ciri khasnya yang bisa dijual begitu. Mungkin ada individu X yang dia cara berpikirnya bagus, ya sudah, jual hal itu dengan apa yang ada. Karena pengalaman tidak pernah bisa membohongi begitu. Lalu yang ketiga, supaya menjadi data begitu dari penyelenggara beasiswa, supaya tahu ini, oh ternyata si Sita itu anak seperti ini. Oh ternyata si model anak seperti ini. Nah, para pemilik begitu ya, scholarship, pemilik beasiswa melalui utusannya yaitu interview itu bisa mengenal siapa diri Anda, akan didetailkan saat wawancara nanti begitu. Nah, ini yang pertama. Ini beberapa rangkuman yang mungkin perlu teman-teman perhatikan do and don'ts-nya dalam pembuatan esai. Yang pertama, refleksi. Ya, esai itu tentang diri teman-teman lagi begitu, karena self branding kan, nggak mungkin tentang orang tuanya teman-teman, nggak mungkin bestinya teman-teman begitu, tapi tentang dirinya teman-teman sendiri gitu. Jadi dipikirkan selama 20 tahun hidup ini apa, 25 tahun
melakukan apa? Prestasinya apa sih? Oh, saya nggak ada prestasinya Mbak Sita gitu misalkan ya. Loh. Pasti pola pikirnya teman, ide, gagasan, pemisuannya, visi misinya apa? Visi misi LPDP itu berbeda dengan visi misi dari AAS misalnya, Chevening misalnya, Fulbright, pasti beda. Ya, LPDP itu mencari orang-orang yang berintegritas, yang mau kembali ke negaranya, mengabdikan diri ke negaranya. Kalau nggak mau kembali ke Indonesia, ya udah jangan minta LPDP buat bayarin dong, cari yang lain gitu. Yang tidak menuntut untuk kembali ke Indonesia, simple itu. Ya, jadi cari tahu. Kalau nggak siap ke Indonesia, nggak usah memilih. Saran saya sih daripada nanti disuruh bayar triliunan, miliaran begitu, jadi mending nggak usah. Jadi tahu dulu visinya penyelenggara beasiswa seperti apa, dan LPDP itu nilai ini dijunjung oleh LPDP itu apa, itu perlu teman-teman pahami. Lalu ketiga, ini yang paling penting, cari permasalahan begitu ya, yang dekat dengan lingkungan teman-teman. Misalkan saya dari bidang pendidikan ya, apa sih permasalahan yang sedang perlu diselesaikan dalam waktu yang singkat dan harus studi dulu, itu apa gitu. Again, harus refleksi. Saya nggak mungkin dong dengan sok taunya menyelesaikan permasalahan dalam bidang kedokteran, kesehatan begitu yang tidak selesai sama sekali. Itu pasti nanti akan banyak celahnya. Cari tahu permasalahannya. Nah, kembali ke mindset awal tadi. Ini degree-nya teman-teman apakah berguna untuk menyelesaikan permasalahan atau hanya untuk egosentrisnya teman-teman saja. Begitu. Sih the most problem gitu di bidangnya teman-teman. Make it. Nah, maksudnya di sini adalah misalkan saya kembali ke pendidikan. Ya. Permasalahan pendidikan itu banyak ya, teman-teman. Nah, saya nggak mungkin nih yang bukan siapa-siapa berusaha mengubah regulasi misalkan, berusaha mengubah sistem ada di seluruh Indonesia. Nggak mungkin. Kecuali nanti tiba-tiba di tengah jalan saya diangkat jadi Menteri Pendidikan. Nah, itu baru tuh saya bisa mengubah banyak hal itu. Nah, tapi ini make it personal maksudnya adalah yang nggak usah jauh-jauh, yang deket aja teman-teman. Misalkan saya di sini adalah seorang pengajar bahasa Indonesia, begitu. Pengajar bahasa Indonesia, tapi khususnya untuk warga asing. Nah, apa sih permasalahan yang urgent di bidang saya ini? Nah, itu yang harus saya cari tahu secara detail. Teman-teman juga gitu. Guru matematika gitu. Apa sih yang membuat anak-anak itu susah banget paham matematika? Apakah matematika itu memang menyenangkan? Nah, itu perlu dibuktikan. Lagi. Misalkan karena permasalahan medianya kah, metodenya kah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada, solusi. Think out of the box. Maksudnya, nah ini yang saya maksud tadi jualan ide ya. Karena setiap orang itu memandang permasalahan itu solusinya pasti berbeda. Saya yakin pasti berbeda. Begitu. Karena setiap orang itu unik. Dan setiap solusi yang diberikan teman-teman di setiap esai. Misalkan saya orang pendidikan, lalu Mbak Lintang juga pendidikan, ambil TESOL ya, pendidikan bahasa Inggris. Nah, dalam memandang sebuah permasalahan di bidang pendidikan itu berbeda. Oh, Mbak Lintang yang urgent itu di bidang X. Menurut saya di bidang Y, solusinya pun pasti beda gitu. Begitu ya. Jadi jangan takut untuk mengeksplor. Begitu ya. Nah, ask some advice. Ini penting banget. Poin pentingnya di sini adalah jangan merasa cepat berpuas diri, tapi juga jangan perfeksionis. Nah, gimana tuh? Misalkan minta saran, ya nggak usah ke 10 orang dong sarannya. Ntar 10 orang beda-beda malah bikin pusing gitu. Maksudnya minta saran ke teman-teman yang dekat. Misalkan udah buat esai gitu ya. Udah buat esai, ya udah minta teman-teman yang dipercaya sama teman-teman
di bidang, misalkan ada di bidangnya kepakaran, dosen, bos, dan lain sebagainya. Lalu ada misalkan ada yang teman-teman awardee, sahabatnya teman-teman mungkin yang berkenan untuk mereview esai, itu juga minta saran dari beliau-beliau itu. Dan saya yakin mereka akan senang gitu kalau dimintai tolong, karena Anda mengajak berkolaborasi, begitu, mengajak untuk berdiskusi, baiknya seperti apa. Dan ini juga menjadi apa ya, bentuk bahwasanya teman-teman bisa membukti dengan banyak kemungkinan-kemungkinan, dengan banyak opini begitu, dan open minded. Dan yang terakhir, edit and review, of course. Jangan sampai ya buat pertama masih orat-oratan terus langsung di submit, no, jangan, please. Gitu. Perlu diedit dan review. Ini. Nah, ini jangan sampai copy ya. Sampai nyontek, entah itu dari internet, entah itu dari award yang sudah lulus. Again, karena setiap orang itu unik. Kalau kok ngopi pun atau menyalin gagasan orang lain, itu pasti akan ketahuan. Ketahuannya gimana? Anda tidak menguasai begitu. Konsepnya seperti apa, permasalahannya seperti apa, solusinya seperti apa. Jadi jangan menyalin ya, gitu. Terus, nah, be last minute person. Ini biasanya orang-orang itu punya prinsip gini nih. Kalau nggak waktunya mepet itu nggak ngalir otaknya. Nah, itu ada tuh, banyak tuh orang-orang yang seperti itu tuh. Nah, saya sangat menyarankan untuk tidak melakukan itu ketika Anda sudah berniat mendaftar beasiswa. Ya, begitu. Karena cukup berpengaruh nanti misalkan sudah disubmit gitu ya, bikinnya H-1 minggu gitu sebelum penutupan. Nanti ketika di interview udah disubmit kan esainya, dibaca. Duh, kok esaiku sampah banget ya, biasanya kayak gitu tuh. Nggak nyambung lah, permasalahannya apa, solusinya apa, kayak gitu. Nah, itu harus mengabaikan peraturan. Nah, LPDP itu sudah jelas menuliskan semua di websitenya, mengunggah semua di website, ada buku panduan, aturan, udah jelas gitu. Itu perlu dibaca ya, teman-teman. Itu bukan untuk pajangan, ya. Jadi, dan yang terakhir jangan kebebasan, cari tahu kurangnya di mana, dan mencoba untuk berpikiran terbuka itu juga dalam hal ini. Nah, ini cara yang saya lakukan kemarin saat yang pertama tentu membaca instruksinya seperti apa. Nah, ini kemarin saya sebelum membuat esai itu sempat membuat mind map begitu teman-teman ya, di kertas sebelum saya tuangkan ini seperti apa, yang sudah dilakukan pemerintah itu apa, upaya yang ada itu seperti apa, dan saya bisa menutup celahnya di mana. Itu bentuk brainstorm idea. Jadi gitu, jangan langsung ditulis di esai, nanti akan kesusahan. Kalau menurut saya sih begitu ya. Terus outline dibuat gitu. Dulu kalau mungkin teman-teman pernah belajar bahasa Indonesia, kan kalau narasi gitu, pasti disuruh nulis paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 tentang apa. Nah, itu sangat berguna teman-teman untuk membuat esai. Itu harus dimanfaatkan lagi supaya guru bahasa Indonesia teman-teman bangga gitu. Ya, jadi dibuat outline-nya, daftarnya seperti apa gitu. Nah, baru dari situ dikembangkan idenya. Pasti akan jauh lebih enak. Oh, satu tentang latar belakang. Nah, dikembangkan. Apa sih masalah yang ada di bidangnya teman? Bisa pakai data, bisa pakai observasi yang sudah dilakukan teman-teman. Dari situ gagasannya. Selanjutnya ditulis. Tentu, kalau nggak ditulis, kan nggak tahu nanti jelasnya. Nah ini lalu dimasukkan plannya teman-teman di bidang itu. Jadi saya tulis make it personal. Apa sih yang sudah dilakukan teman-teman? Misalkan, oh saya itu sudah ikut workshop loh, saya sudah ikut beberapa pelatihan loh, tapi nggak bisa kan masalah. Saya tetap bingung nih, saya butuh pembelajaran khusus yang fokus di bidang ini. Nah itu kan juga achievement, juga capaian. Atau saya belajar ke beberapa orang, saya sudah riset ke beberapa pihak, tapi tetap tidak menemukan jawaban atas permasalahan ini. Enggak. Tulis saja. Sehingga
teman-teman sejauh apa, dan kesimpulannya adalah, oh makanya saya butuh kuliah. Saya butuh nih ya Pak, supaya bisa menyelesaikan permasalahan ini, ilmu saya kurang. Ya, misalkan karena ilmu saya kurang, ya ini saya sering banget dibaca esai ini. Karena ilmu kurang, saya membutuhkan waktu untuk belajar lagi S2. Iya, dari mana Anda mengukur ilmu Anda kurang? Harus disampaikan dong, harus ada takarannya dong, gitu. Ya, melalui workshop, pelatihan atau yang sudah teman-teman lakukan selama studi S1 saya belum dapat ilmu ini, gitu. Nah, tulis saja. Ya. Terus direview, dibaca lagi, diulas lagi, minta pendapat. Di proofread, kalau misalkan teman-teman ada dana lebih, bisa tuh berbayar, dimintai tolong yang ahli untuk membaca esai teman-teman. Kalau tidak ya minta tolong. Ya, perjuangan begitu. Gini teman-teman, jangan pernah meremehkan rekan seperjuangan ya. Awardee, tapi posisikan teman Anda itu adalah awam. Seseorang yang tidak tahu tentang bidang Anda. Nah, itu membaca pertama itu kesannya gimana tuh? Apakah mudah dipahamikah esainya teman-teman? Apakah sudah menyelesaikan permasalahan? Itu saya pikir setiap orang bisa ya menyimpulkan itu. Nggak perlu terlalu mendetail begitu. Apakah di bidangnya teman-teman atau enggak? Gitu. Nah ini yang saya maksud dengan rules tadi, peraturan. Ini peraturan tahun lalu. Maksudnya untuk komponen esai ya. Sangat detail. Begitu. Tapi di 2022 lihatlah hanya begini begitu. Yang diminta komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan selebihnya terserah teman-teman. Apakah teman-teman langsung menggambarkan permasalahannya seperti apa, dibuat latar belakang masalah, idealnya seperti apa, lalu cara mencapainya seperti apa dan seterusnya, lalu memasukkan ini juga boleh. Tapi memang saya akui untuk beberapa orang ya, untuk beberapa orang dengan konsep yang seperti ini itu cukup kesusahan ya. Kadang-kadang tidak menemukan benang merahnya, tidak kegambar gitu benang merahnya. Tapi kalau seperti ini, didetailkan seperti ini kan tahu apa saja yang perlu dimasukkan. Gitu. Karena ini saya mendengar banyak sambatan ya. Kok ini 2000 kata nulis apa aja kalau cuma 3 poin ini aja gitu. Nah, disinilah kreativitas teman-teman diuji. Apakah Anda siap menghadapi tantangan begitu? Ya, ini yang saya maksud dengan peraturan yang perlu diperhatikan. Begitu. Saya pikir cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sita, keren banget ya. Jadi tadi Mbak Sita itu, aku merangkum sedikit ya dari Mbak Sita. Jadi Mbak Sita itu tadi sempat membahas kalau misalnya menulis itu, kalau misalnya kita mau menulis esai selalu mulai dari diri kita sendiri. Kita mengenali diri kita sendiri, lalu juga mengenali masalah yang terjadi di sekitar kita dengan bidang kita masing-masing. Pasti setiap bidang pasti punya masalah yang berbeda-beda ya. Dan setelah itu bagaimana sih kalau misalnya studi kita itu menjadi sebuah solusi untuk masalah yang kita temukan tersebut. Jangan sampai kalau masalah studi kita itu hanya menjadi sebuah ego. Gitu ya Mbak Sita ya. Dan dilarang copy, itu tuh. Mentang-mentang yang lainnya, mentang-mentang ada award ini udah lulus pakai esai ini terus langsung copy gitu. Terus jangan banget. Lagi nggarap ya lek karo nge-Zoom. Mbak Cindy boleh di mute ya. Oke. Oke. Jadi karena tadi setiap orang adalah punya keunikannya masing-masing. Gitu ya Mbak Sita kira-kira ya. Nah, Mbak Sita mau langsung review salah satu esai ya Mbak Sita ya. Mungkin nanti aja kalian setelah selesai setelah Mas Suta aja ya. Oke. Nah sebelum dilanjutin sama Mas Suta, aku boleh ya sedikit ice breaking sedikit aja. Aku mau present sebentar.
Nanti teman-teman, aku ada pertanyaan-pertanyaan sedikit. Nanti kalau misalnya yang tahu, boleh ya. Ya kuis, betul sekali kuis. Tapi kuis nggak ada hadiahnya, gimana dong? Biar santai-santai dikit aja ya, biar melek-melek dikit. Apalagi tadi yang udah sibuk nyatetin omongannya Mbak Sita tuh. Aku gimana sih? Aku boleh present nggak sih Mbak Baby? Boleh, bentar. Ini nggak bisa ya, Mbak? Aku kok kayaknya nggak bisa ya. Coba dulu, Mbak. Oh iya, siap. Bisa. Okay. Ini dia. Kita main tebak nama kota ya. Tebak gambar. Gimana ya? Ini aku kayak yalah gitu. Tenang, ini nama kota-kota di Indonesia karena saya cinta sama Indonesia. Ini mengenai nama kota di Indonesia. Nanti teman-teman, Mbak Baby kalau boleh minta tolong ya, siapa yang bisa nebak duluan tuh. Kalau misalnya nebak duluan dapat poin. Poinnya nanti bisa diganti sama senyuman dan doa. Kebahagiaan ya, Mbak. Boleh dapat Poin kebahagiaan. tertinggi nanti di review. Poin tertinggi. Oh iya, boleh tuh kalau ini sama Lintang. Iya, boleh tuh, boleh banget. Sama Mbak Lintang ya. Iya, sama Lintang. Nanti Mbak Lintang bakal nge-review esainya ya, esai yang bener ya. Oke, nanti langsung itu ya, DM aja langsung ya, nanti langsung. Oh kan, baik sekali Mbak Lintang. Nanti juara 2-nya di review sama Fauzi katanya. Ya, ini ada Kak Fauzi ya. Itu yang baru komen WK itu. Sebelum price dadakan kayak gini dan membahayakan, lanjut aja ya langsung ya. Oke, teman-teman siap ya. Ini semuanya boleh nebak ya. Monggo, ready? Mbak Lintang. Ya. Ini sistemnya nanti langsung jawab aja atau mau raise hand atau gimana, Mbak? Oh, diketik aja. Oke. Jadi biar kita kelihatan siapa yang paling duluan, oke? Siap. Oke, guys. Ready. Siap. Oke, rame-rame betul sekali. Gampang ya. Oke, nggak menang ya tetap. Itu contoh ya, sip. Kok contoh sih tiba-tiba? Nggak ada yang ini question. Betul, itu Fatima Tuzaro ya. Itu yang pertama kayaknya kalau di aku ya nggak sih? Benar nggak sih? Oke, Kak Fatima dapat poin 1, asik. Lanjut, kita lanjut ya. Betul ya jawabannya Jakarta. Next. Wih, kok Kupang? Oke, studies in Turkey. Wih, studies in Turkey. Studies in Turkey get 1 point. Oke, Padang. Betul, jawabannya Padang ya. Kan ku-nya dihilangin. Next. Banci. Nama Banci ya? Banci. Betul tuh. Kok Bandung loh? Banda Aceh ya, Banda Aceh. Sopo kui loh? Kok Abilawa? Loh, malah masam ini. Oke, Abilawa dapat 1. Oke, Banda Aceh yang betul ya teman-teman ya, Banda Aceh. Itu Mas Abilawa nanti dapat hadiahnya nge-review, Mbak. Bukan di-review tapi nge-review. Betul banget, Pekanbaru. Kak Andreas Marl. Kok ini ya event banget nih ya. Question number 5. Ini nggak ada yang 2 poin ya so far ya. Ready? Start. Go. Iya, Surakarta ya yang benar ya. Ini Kak Dea Hajaru. Kak Dea Hajaru.
Kayaknya anjingnya mau ikut ini ya, mau ikut jawab Surakarta yang betul. Oke, the last question ya, the last question, the last picture I mean. 1, 2, 3. Gampang banget ya, Jambi, Jambi. Nah, ini Kak ARS yang tadi sempat nulis kalah cepat coy. Oke. Baiklah, karena belum ada teman-teman belum ada yang dapat poin 2, tapi nggak apa-apa dicatat aja dulu. Mbak Baby catat nggak ya? Kalau enggak ya Dicatat udah. Mbak, Yuk semuanya dicatat. sekarang mantap, keren banget ini yang di belakang layar kita namanya Mbak Baby, Mbak Waskan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sesinya Mas Huta ya. Mas Huta, ready? Salah kan? Aku persilakan. Tang, PowerPoint-nya udah muncul belum, Tang? Sudah Oke. ada Kak. Mas. Oke, thank you. Ada background gonggong-gonggong suka kecilan. Oke, selamat teman-teman. Saya Huta akan mencoba memaparkan mengenai tips and trick menulis esai untuk LPDP. Oke, untuk teknis, tipsnya sebenarnya standar sih. Ini hal-hal yang udah kita pelajari di zaman SD, SMP, SMA. Gimana cara menulis cerita yang baik gitu. Yang paling pentingnya jelas, kalau di Indonesia, terus juga kalimatnya pendek-pendek aja, jangan satu kalimat, satu paragraf itu satu kalimat juga, sepanjang itu juga, bikin pendek-pendek aja, patah-patah aja, supaya orang bisa dapat delivery-nya. Kepanjangan jadi 2-3 kali untuk apa gitu. Untuk tips sebenarnya rasa semua udah tahu sih quick tips ini gitu, cuma mungkin udah pada lupa, bisa disimak sendiri, kalau saya bacain nggak seru lah gitu ya. Silakan dibaca aja atau di screenshot, di kopas di PowerPoint. Kayaknya saya nggak akan ngasih materinya, karena kalau ngasih materinya enak banget, nggak usah merhatiin, tinggal baca aja entar-entaran gitu. Jadinya kalau mau di screenshot silakan, tapi saya nggak akan bacain satu-satu. Quick tips secara teknis seperti ini. Yang penting itu di konten. Yang paling penting itu di konten. Overall sama seperti yang disampaikan Mbak Sita tadi. Yang pertama pembukaan, perkenalkan diri ya. Jadi kita kenalan sama jembatan perkenalan antara kita sama LPDP itu, komunikasi kita itu lewat essay dan CV. Jadi seyogianya, sepantas-pantasnya, namanya kita baru jumpa, kenalan dulu dong gitu. Dan kalau kenalan kita panjang lebar, ya kita tutup dengan terima kasih, kita harapan kita bagaimana ya, gitulah standar kayak kita kenalan nama orang aja gitu. Terus kontennya juga mengenai ceritakan, narasikan, motivasinya. Seperti, sorry, ini pelentang-pelentung tak remove dulu, tak exit dulu Telegramnya sebentar. Oke. Ya, ceritakan motivasinya, kemudian ceritakan kenapa LPDP, ceritakan pilihannya, kenapa luar negeri atau dalam negeri, kenapa ngambil major, kayak saya ngambil cross major, S1 saya akuntansi, S2 saya ngambil hukum, ceritain kenapanya, kenapa pilih kampus itu gitu. Kayak tadi ada pertanyaan, kalau 3 kampus, cerita satu aja apa 3-3-nya? Kalau saya sih lebih prefer 3-3-nya, terlalu panjang dong, jadinya bikin satu common reason yang bisa mengcapture 3-3-nya gitu. Misalnya apa?
Misalnya alasannya kenapa pilih 3 kampus itu karena dekat rumah gitu ya. Sebentar. Oke, sorry. Jadi cari satu alasan yang bisa mengcover argumentasi mengenai pilihan kampus A, B, C. Cari satu alasan, jangan tanya saya apa. Itu kalian yang lebih tahu kenapa pilih kampus A, B, C. Kalau ada common reason, ya sampaikan common reason-nya gitu. Cuma kalau nggak ada, ya udah, ya ceritain satu-satu nggak apa-apa. Gitu. Karena orang esai ini yang akan jadi peganganmu nanti di ujung pada saat interview. Jadi usahakan si interviewer mau baca esaimu itu gitu. Ya gimana berikan pembukaan yang stunning. Misalnya kalau teman-teman lihat di grup-grup banyak yang terpukul mentok di tadi juga ada yang nanya mengenai tahap interview gitu. Misalnya ada yang sudah 3 kali 4 kali gagal di interview bisa membuka esainya dengan quote itu dikatakan perkenalkan saya ini merupakan kalinya bagi saya untuk and go ceritanya. Kemudian buat teman-teman yang gue targeted buat teman-teman targeted, jangan mengecil gitu ya dengan misalnya kerjaannya apa bendahara atau sekretaris gitu. Minta tolong di mute, thank you. Jangan mengecilkan dirimu gitu karena nggak ada kerjaan yang teman-teman gitu. Jadi jangan ngerasa kecil. Loh, gimana ya Kak? Aku nggak punya past experience. Ya apa yang kamu punya di situ. Itu nanti ada di poin ke-6, jual dirimu gitu ya. Jadi ceritakan aja apapun all the good things. Saya ikut lomba ini gitu. Ceritain aja semuanya. Buat fresh grad nggak banyak yang bisa diceritain. Ya dari yang nggak banyak itu ya keluarin aja semua. Udah tahu nggak banyak disimpan, keluarin aja, jual aja dirinya gitu. Oke, berikutnya EYD. Karena kita mau jadi akademisi, mau jadi mahasiswa lagi, ya jangan malu-maluin gitu loh. EYD masih salah. Dipisah apa disambung nggak tahu. Non partisan itu disambung apa dipisah nggak tahu. Perbankan non perbankan itu dipisah apa disambung nggak tahu. Jangan malu-maluin lah yang kayak gitu-gitu, harusnya udah bener lah gitu. Kalian udah ngelewatin tahap skripsi kok, masa EYD masih berantakan. Itu penting karena menunjukkan level level bukan kecerdasan ya. Ya, menunjukkan levelnya kalian gitu. Oke, poin ke-5, fokus pada kontribusi terdahulu dan masa depan, tapi lihat juga koneksinya antara rencana kontribusi sama masalah yang mau kita tawarkan solusinya gitu. Jadi nggak semua harus rencana kontribusinya jadi ASN atau jadi dosen. Iya, paling gampang memang bilang mau jadi ASN, jelas dong kontribusinya nyata. Atau yang udah ASN yang tadi targeted bilang rencana kontribusi saya ya saya kembali ke kantor saya, dikasih SK, ya saya kerja. Ya itu sih saya juga tahu, siapa juga tahu, bukan itu yang diminta LPDP gitu. Cuma apa real step-nya tuh apa? Coba dijelasin, kasih termin, kasih waktunya, kasih norma waktunya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun saya mau gini. Enggak juga ujuk-ujuk
rencana kontribusi saya mau jadi menteri. Ya boleh sih, tapi kasih narasinya apa? Gitu. Nanti saya pulang dari S2 sudah 3B, saya langsung promo jadi kepala seksi, 5 tahun saya sudah jadi eselon 3, 10 tahun saya sudah eselon 2, 15 tahun saya eselon 1, dengan dukungan partai politik di 2020 tahun lagi, saya sudah jadi menteri. Dikasih aimingnya menteri, boleh, nggak ada yang salah gitu. Nggak apa-apa, mau jadi apapun terserah gitu. Tapi dikasih norma waktunya yang jelas, ceritanya tuh apa gitu. Supaya, astaga, suruh diem dulu dong, dipuk-puk. Ya, sorry. Gitu. Jadi dikasih norma waktu di sana supaya cerita kita, rencana kontribusi kita itu nggak lebay. Gitu. Berikutnya lagi, biasanya dibuka dengan menjual kisah sedih nih, esai itu gitu. Saya orang miskin, tinggal di gunung, berangkat sekolah jalan kaki 5 km. Saya SD, SMP, SMA dapat beasiswa, kalau nggak beasiswa saya nggak sekolah, bapak saya gagal panen, segala macam. Ya nggak apa-apa, sedikit aja, secukupnya aja, hanya untuk memberikan background bahwa Anda kuat mental. Dan itu pun disesuaikan sama kepribadian kalian gitu ya. Jangan ceritanya tough, saya nih miskin loh dari kecil, saya susah loh dari kecil. Tapi begitu nanti di interview, kelemar, minderan, gitu-gitu. Yang paling penting, jual dirimu, apa kelebihanmu, apa prestasimu, apa kontribusimu. Dan prestasi itu bukan berarti, ini ganggu nggak sih, Lintang? Dari aku sih nggak apa-apa, Mas. Soalnya kedengeran masih clear ya? Ya, sorry ya, agak heboh nih. Aman-aman aja kan ya? Aman. Ya. Thank you. Oke. Yang paling penting itu jual dirimu gitu. Prestasi itu tidak harus yang ada sertifikatnya. Gua daftar tahun 2021 itu gua 14 tahun kerja, gua nggak punya sertifikat apapun, gua nggak punya prestasi apapun gitu. Tapi gua bisa bilang mungkin kelihatannya 14 tahun PNS, masih staff, belum promosi, baru sekarang S2, padahal yang lain udah pada S3, kelihatannya lemah ya profilnya gitu. Enggak sih, kalau gue pamerin CV gue sih, orang-orang akan anjir gitu. Ya, karena 14 tahun kerja tuh banyak loh yang bisa dijual gitu. Anda 2 tahun kerja udah ada yang bisa dijual gitu. Tips terakhir yang paling penting, sama kayak tadi Sita bilang, ditulis, jangan cuma dipikir-pikirin, jangan cuma dikonsultasikan di grup Telegram, Kak ini gimana, Kak itu gimana, tulis wae gitu. Habis ditulis, di proofread, ditanya, minta pendapat ke teman-teman, ini gimana, udah bagus belum gitu. Tapi jangan kebanyakan nanya. Kalau kebanyakan pendapat, kebanyakan opini, kayak tadi Sita bilang, Anda akan bingung. Udah. Kalau gue sih percaya sama diri gue sendiri, tulis aja, lu koreksi sendiri, lu baca sendiri, lu udah merasa ganteng, udah cukup, kirim, selesai. Gitu. Karena kalau kebanyakan ditanya juga, ya orang mulutnya akan macam-macam, akan ada yang bilang A, ada yang bilang B, dan lo akan ribet sendiri sama itu semua, akhirnya lo malah ragu sama diri lo sendiri gitu. Udah sikat aja lah gitu. Toh nanti ada tahap interview di mana kita bisa meluruskan apa yang kita tulis di sana di esai kita. Oke, ini slide terakhir. 6 box ini saya dapatkan pada saat persiapan tahun lalu 2021 pada saat daftar, dan pada saat saya aplikasikan pola pikir ini, saya siap nulis esai yang solid,
yang bisa saya pertanggungjawabkan pada saat di interview. Apa itu? Satu, cari masalah. Cari masalah bukan artinya ngajak orang berantem, cari gap. Apa yang mau Anda tawarkan buat Indonesia? Apa yang akan Anda tawarkan ke LPDP? Gap analysis. Gitu. Contohnya apa? Aduh, ini sorry, bentar. Oke. Pertama, gap analysis. Cari masalah apa yang perlu diberesin dari Indonesia. Banyak dong. Sangat banyak. Gitu. Jadi ini akan mudah untuk mencari gap analisisnya. Misalnya apa? Di esai saya tulis soal pemindahan ibu kota. Di situ saya ceritakan masalahnya adalah ibu kota akan pindah. Namun, nah itu dia, ada namunnya kan ya. Astaga, ini anjing berisik banget sih. Namun kantor saya yang terlibat dalam menangani masalah pemindahan itu punya isu soal pengelolaan aset yang belum efektif. Misalnya itu satu. Masuk ke, oh oke, terus gimana? Terus apa? Saya spesifikkan isunya adalah soal akan ada banyak pemanfaatan aset idle pasca pemindahan ibu kota. Gitu kan tadi permasalahannya ya. Aduh, bentar. Ya, oke. Sorry. Banyak banget ini gangguan. Oke. Berikutnya karena isunya akan ada banyak pemanfaatan aset pasca pemindahan ibu kota di Jakarta, solusinya apa? Oh ya, berarti kantor saya butuh nambah orang dong untuk menghandle itu semua. Ya, itu clue buat teman-teman yang mau daftar PNS Kemenkyu, akan butuh banyak orang nanti setelah pindah ibu kota. Oke, berikutnya proposal solution-nya tadi adalah nambah orang yang bisa ngisi gap-nya itu. Solusinya nambah orang. Biasalah orang Indonesia kalau ada kerjaan yang ditambahin orangnya gitu. Baik secara quantity ataupun maupun quality-nya ya. Gitu. Saya propose adalah menambah quality-nya gitu. Kita butuhnya apa nih? Kita butuhnya asset manager, kita butuhnya marketing, kita butuhnya apa gitu kan? Itu proposal solution-nya. Require kompetensinya apa? Karena saya mau ngambil hukum, saya pakai pendekatannya hukum nih di sini, approach-nya hukum, sehingga butuh orang hukum yang memiliki pendekatan teknis bisnis. Karena background gue S1 gue akuntansi, S2 gue hukum, gitu. Gue cocok-cocokin aja gitu. Berikutnya di rencana studi, karena butuhnya orang hukum dengan pendekatan bisnis, saya mau ngambil hukum bisnis, gitu. Di mana? Bisa di mana aja, gitu kan? Tapi saya di sini akan sebutkan, saya akan ngambil Unpad. Kenapa? Karena di Unpad ada prof begini. Karena Unpad ahli begini. Ceritakanlah alasanmu di sana, gitu kan? Berikutnya, kontribusinya apa? Right after I finish my study, saya punya skill baru, saya bisa negosiasi, saya bisa kontrak drafting, saya bisa bikin aturan. Gitu. Dan yang sering teman-teman ketinggalan pada saat nulis esai itu di magnitude ini. Ujungnya apa sih? Ujungnya Indonesia akan begini. Kantor saya akan begini. Gitu. Kantor saya bisa mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara senilai 1.500 triliun di Jakarta dengan target PNBP let's say berapa 100T hanya dengan menyekolahkan saya. Gitu. Ini pola pikir ini yang kalau bisa disusun dengan rapih,
Harusnya sih pada saat nulis esai dan nanti pada saat kita harus mempertahankan esai itu di interview akan solid gitu. Ini akan sangat berguna bagi teman-teman yang targeted, tapi bagi yang reguler pun bisa sih diambil alur berpikir ini. Masalahnya ditarik ke Indonesia atau apa yang Anda temukan di lingkungan Anda, bisa skopnya nasional atau regional gitu ya. Kabupaten saya tertinggal bahwa misalnya orang Lok Sumawe atau Aceh Utara bilang, oh Aceh Utara itu salah satu provinsi termiskin dengan tingkat pendidikan begini, proposal solution-nya, oh saya mau jadi guru, and so on gitu. Oke, kayaknya udah ya. Dari gua kayaknya cukup, Tang. Silakan di continue. Jaringan saya kembalikan ke Lintang. Terima kasih teman-teman. Siap Mas, terima kasih. Aku ngerangkum sedikit ya tadi yang udah dipaparkan sama Mas Huta. Jadi yang penting itu jangan lupa kontennya. Konten kita itu yang paling penting. Ceritain tentang diri kita sendiri, nggak usah yang sosok sedih, tapi pokoknya apa sih yang bisa kita lakukan. Lalu buka dengan yang stunning, dan jangan lupa ditutup dengan yang manis. Kayak saya, alah. Terus, jual dirimu. Jangan lupa, kamu pasti punya sesuatu yang bisa dijual. Apapun itu. Dan juga mulai nulis, tapi jangan lupa sama EYD. Tuh. Kalau nggak bisa EYD, ya udah pakai bahasa Inggris saja, nggak apa-apa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama aja kan ya Mbak Sita ya. Jadi nulis esai dengan seperti apa aja, dengan bahasa apa aja juga oke. Nah, sekarang kita langsung bahas review, karena teman-teman mungkin mau tahu ya, dari tadi kan teorinya. Oke, aku tahu nih teorinya sekarang udah ngerti, tapi contohnya kayak gimana sih? Nah itu tuh, kita mau lihat langsung salah satu esai yang bisa kita review. Jadi aku langsung masukin ke Mbak Sita ya. Ini yang akan share Mbak Sita atau Mbak Sita ya? Ya, oke, siap. Silakan Mbak Oke, Sita. ini salah satu esai calon awardee, insya Allah doakan ya. Calon awardee yang sudah berkenan untuk dibuka di sini. Esainya seperti apa, dan menurut saya beliau ini solid menulisnya, tapi ada beberapa catatan. Nanti kita cek ya sama-sama. Sebelum dan sesudah diganti sama beliau. Oke. Tadi betul kata salah satu komentator bahwasannya kalau kesulitan EYD pakai bahasa Inggris saja, apa? Tentu dengan tenses yang benar ya teman-teman. Nah ini saya petakan langsung. Ini jelas begitu 2 paragraf awal. Nggak perlu teman-teman baca. Yang ingin saya tunjukkan adalah komponennya. Beliau menuliskan permasalahan yang ada di Indonesia seperti apa. Ya, permasalahan seperti apa, pakai data semua loh ini. Sangat bagus ya. Jadi supaya tidak subjektif, jadi teman-teman bisa mengutip dari beberapa penelitian, dari beberapa bacaan artikel itu boleh. Bahkan dari website survei itu juga boleh teman-teman. Jadi nggak masalah, asalkan itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Begitu. Jadi langsung permasalahan seperti apa yang diangkat. Dan yang kedua, nih, setelah ada masalah, pastikan ada poin idealnya seperti apa ya. Bentuk idealnya seperti apa, baiknya seperti apa, sehingga menunjukkan ketimpangan. Masalah itu muncul ketika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi, begitu kan ya. Nah, ini dia, berusaha ditunjukkan oleh penulis. Oke. Nah, ini yang juga saya lakukan di saat di esai saya. Ini boleh dicontoh, boleh enggak. Jadi saya itu ketika menulis esai itu memberikan penebalan-penebalan di beberapa kata yang itu kata kunci begitu. Misalkan ini langsung menohok gitu ya. Oh, ini kan tentang apa? Tujuannya, keputusannya beliau setelah lulus melanjutkan karir apa di sini gitu. Nah, saya kemarin begitu. Ada beberapa poin yang saya tebalkan supaya langsung ketika dibaca oleh interviewer itu menarik gitu. Nah, itu tujuan saya begitu. Boleh ditiru, boleh enggak, terserah teman-teman. Selanjutnya, nah ini, rencana kontribusinya seperti apa?
Ini saya tulis sebentar. Ini cara beliau usahanya dilakukan oleh beliau itu seperti apa gitu. Tentu memutuskan untuk belajar lagi, membuat perencanaan studinya seperti apa, sekilas begitu tentang jurusan dan universitasnya seperti apa dan subjeknya apa. Ini. Nah, dari sini keuntungannya belajar ini itu apa sih? Ini kontribusinya dulu, rencana kontribusi secara singkat ya. Rencana kontribusi secara singkat seperti apa, dan ini solusinya yang ditawarkan sama beliau. Nih, belajar, mata kuliahnya apa, lalu benefit dari belajar itu apa, begitu, disampaikan semua di sini. Nah, lalu didetailkan lagi, ini, secara teknis, ya, secara teknis akan belajar dengan profesor siapa, ini juga ditulis sama beliau. Terus nanti risetnya ke depannya akan membuat apa? Apakah relevan dengan permasalahan yang diangkat tadi atau tidak? Atau jangan-jangan permasalahannya A, solusinya Z gitu. Nah, itu juga perlu dicurigai. Nah, lalu keuntungan dari risetnya. Apakah benar-benar menyelesaikan permasalahan atau tidak lagi yang saya ucapkan tadi begitu. Ya. Itu intinya. Nah, ini kontribusinya secara mendetail, jangka pendek, menengah, jangka panjangnya, begitu. Ini yang didetailkan sama beliau, 1-2 tahun pertama akan melakukan apa, selanjutnya akan seperti apa, begitu didetailkan di sini. Beliau juga berencana untuk berbagi, karena background-nya beliau ini adalah seorang praktisi ya. Jadi tentu kembali ke perusahaannya, tidak menjadi seorang dosen, tapi beliau mau berbagi. Dengan cara apa? Ada platform praktisi mengajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Jadi teman-teman yang sudah merasa, dalam tanda kutip nggak masalah ya, merasa sudah, wah aku sudah berpengalaman di sini sudah lama dan ingin berbagi, monggo. Teman-teman bisa mendaftar di praktisi mengajar, nanti teman-teman cari tahu sendiri, dan beliau memutuskan untuk berbagi di sini. Ke siapa? Ke murid-murid, ke mahasiswa. Jadi supaya ilmunya tidak berhenti di beliau begitu. Dan apakah nanti justru saya sangat mengapresiasi orang-orang yang seperti ini ya begitu. Jadi nggak banting setir gitu. Oh saya sudah konsisten di praktisi, tiba-tiba setelah lulus saya menjadi dosen gitu. Nah itu akan jauh lebih baik ketika beliau tetap konsisten di bidangnya, lalu berbagi dengan caranya sendiri begitu. Misalkan dengan volunteering, atau kalau sekarang pemerintah sudah ada kampus merdeka itu ya, kampus merdeka ini kan salah satu bagiannya adalah praktisi mengajar, jadi bisa kolaborasi dengan para praktisi yang sudah expert di bidangnya masing-masing. Nah, beliau cerdas mengambil peluang ini begitu untuk berbagi. Ya seperti itu, dan ini komitmennya. Tadi kan di salah satu peraturannya kan ada kontribusi, rencana, dan komitmen. Nah, jadi ditegaskan sama beliau bahwasannya beliau itu berharap seperti apa sih? Ternyata yang disenggol di sini adalah SDG. Nggak masalah. Kalau teman-teman mengetahui peraturan atau undang-undang, peraturan pemerintahan, menteri yang itu sudah disusun oleh pemerintahan secara ideal begitu, mention aja teman-teman, nggak apa-apa. Itu kan harapannya teman-teman ya, supaya bisa membantu program pemerintah menyukseskan keidealannya seperti apa gitu. Nah, ini menurut saya komentarnya yang saya berikan ke beliau itu timeline-nya. Waktu itu saya sampaikan ke beliau timeline-nya di awal beliau menyampaikan seperti apa karirnya sekarang begitu. Dan nanti di belakang itu langsung loncat ke harapannya ke depannya, bahwasanya beliau juga ingin menjadi seorang manajer. Nah, akhirnya sama beliau direvisi, ini diubah setelah beberapa tadi. Jadi beliau menambahkan quotes tambahan begitu, bentuknya ideal seperti apa, nggak masalah. Ini karena tidak ada standar esai baik, esai buruk, nggak ada ya teman-teman.
Yang penting itu jelas masalahnya apa, selesainya apa, solusinya apa maksud saya. Nah, ini didetailkan lagi. Karirnya beliau itu seperti apa sih sekarang? Tadi di esai sebelumnya, beliau itu loncat begitu menurut saya. Timeline tidak jelas. Akhirnya di sini disampaikan, dikenalkan bagaimana role-nya sekarang beliau, terus pengalamannya sejauh mana sih, dan menemukan realitas masalah itu, ini ada timeline-nya begitu. Jadi beliau observer juga begitu, dan didukung dengan data yang valid tentu saja. Ya, terus ini ditambah data-data, ini bentuk idealnya. Nah, kita lanjut ke yang itunya, kontribusinya. Nah, ini mention juga, kan beliau ingin ke Manchester ya. Beliau menyinggung bagaimana sih bentuk idealnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Inggris. Jadi beliau itu ingin belajar ke Inggris karena ingin tahu ini gitu, pengembangan ini industri baterai. Begitu. Disampaikan aja kalau teman-teman mau belajar di Belanda, apakah Belanda sudah memulai lebih baik dari Indonesia di bidangnya teman-teman? Boleh disenggol juga nggak masalah. Begitu. Disinggung di sini, didetailkan sama beliau. Ini judul tesisnya, terus, nah, baru di sini didetailkan timeline-nya. Tadi kan loncat ya, begitu. Nah, ini baru direvisi sama beliau waktunya secara jelas begitu. Waktunya kapan, setelah studi mau apa, 2 tahun setelah apa, short term, mid term-nya seperti apa, long term-nya seperti apa, begitu. Jadi kelihatan jelas kalau orang itu well prepare, teman-teman. Ya, kan kalau orang yang penuh persiapan itu jelas ya, punya konsep seperti apa, perencanaan kedepannya seperti apa, dan itu bikin mantep gitu. Mau yang bayarin itu yakin, oh anak ini udah mempertimbangkan dengan baik akan seperti apa, jadi nggak gantung, nggak sia-sia lah 1 miliar, 2 miliar itu. Gitu. Sekilas. Jadi saya mohon maaf nih, nggak bisa terlalu detail karena panjang 4 halaman, coy. Gitu, saya langsung kasih garis besarnya aja. Gitu. Monggo kalau mau yang didiskusikan. Mbak Sita, aku mau sedikit tanya nih sama komentar. Jadi tadi kan si salah satu di esainya tadi itu kan dia juga menuliskan bahwa di negara yang akan dia tuju itu sebenarnya sudah melakukan sesuatu. Nah, Betul. berarti kan termasuk cukup penting ya, atau termasuk sangat penting negara tujuan itu disebutkan kenapa kita mau ke sana, jangan sampai karena kita mau jalan-jalan atau karena kita mau ke luar negeri atau betul. Jadi itu juga salah satu yang harus ada di dalam esai apa negara tersebut gitu ya, atau sebenarnya nggak terlalu penting banget sih, atau yang penting programnya aja gitu. Nah, sebetulnya kalau masalah negara itu juga menjadi poin plus gitu ya Mbak Lintang ya. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak usah diada-adain teman-teman. Cukup misalkan jurusannya ini yang menunjang, misalkan mata kuliahnya ya. Tapi sebenarnya negara itu nggak bagus-bagus amat nih di bidang itu, cuman matkulnya ada di situ tuh, jurusannya ada di situ tuh gitu. Ya nggak masalah. Ya, kalau misalnya Vanuatu mau saya garap dapat 2 gitu. Ya berarti teman-teman menjualnya dalam tanda kutip ya jurusannya, mata kuliahnya itu. Begitu. Oke, siap. Oke, ini kita mau Mas Huta untuk ini dulu ya, untuk review Mas Huta esainya yang ada di Mas Huta ya, sebelum kita ke sesi pertanyaan. Langsung aja ya. Oke, thank you. Oke, thank you Lintang, thank you Sita. Selamat buat Mbak Prima, bagus esainya. Oke, Prima atau itu tadi, Sit? Kok sebut merek sih? Ih, sebel. Ya, orangnya saya sih. Halo. Sok pakai beliau Orangnya saya. Sita. Ya iya, karena beliau senior. Om, Iya. hormati tahu. Iya, Mbak Prima aja. Kayaknya nggak lebih tua dari gue juga kan. Oke, untuk sesi gue, mungkin gue mau ngajakin kolega gue satu kantor kali ya. Ini Larida, nah pintar. Tadi gue lihat di list, ada dari DJP sama dari DJKN. Ada yang mau direview? Siapa? Eka, Dian,
atau siapa tadi anak DJP ya, Rizky Sasi. Kayaknya Rizky Sasi menarik nih karena dia tadi banyak nanya juga, banyak masih ngeblank. Rizky Sasi mau open mic? Nggak kesempatan- review. Kesempatan di review langsung ya. Mbak Rizky, Ramadan, lanang mesti. Mas Rizky. Diam-diam aja. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau. Eka. Ya. Belum siap, Bang Huta. Ya. Rizky udah buka. Rizky? Iya, Mas. Ya, oke. Gini deh. Kita buka deh. 6 box tadi gua itu udah ada belum di esai lo? Udah nulis belum? Lagi mulai menulis sih, Mas. Oke. Gap analisisnya apa? Masalah apa yang mau diangkat? Kebetulan kan saya... Ini S2, S3? S2, Mas. Oke. Dari STAN apa dari umum? Maksudnya? Dulunya dari STAN apa dari umum? Oh, dulu S1. Saya D3 STAN, kemudian S1-nya saya ngelanjutin izin belajar di UT. Nah, ini S2-nya mau coba ambil di LPDP. Oke. STAN tahun berapa, Mas? Saya STAN angkatan 2012, lulus 2012. Oke, saya 2007, ada yang namanya Toto, kayaknya dia 2000 deh itu. Oh, 2007 di sini. Saya kebetulan di KPP Pertama Padang 2. Ya, oke. Ini isunya, ini mau ngambil apa? Akuntansi? Yang ngambil akuntansi Maksi. Oke. Masalahnya apa? Sebenarnya kalau masalahnya masih banyak gambiar juga di pikiran gitu kan, masih cari referensi. Tapi ada nggak masalahnya yang mau kamu solve atau cuma pengen sekolah aja gitu, coba-coba aja? Oh enggak, kalau itu tentunya enggak ya. Saya lebih ke ini sih, karena kebetulan kan saya AR ya. AR kan fungsinya kan mengawasi wajib pajak yang terdaftar di KPP. Nah, kebetulan lagi saya di AR wilayah strategis untuk WPWP strategis yang kalau ini prioritas lah gitu. Nah, itu kan mereka memiliki laporan keuangan yang cukup kalau yang udah gede-gede ya, itu cukup kompleks, cukup banyak analisa laporan keuangan yang lebih mendetail gitu kan. Nah, sebenarnya tujuan saya S2 ini ya itu salah satunya pengen meningkatkan kapasitas diri saya di bidang akuntansi khususnya ini, karena sangat berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai seorang AR untuk menganalisa sebuah laporan keuangan perusahaan. Wajarkah sebuah perusahaan ini laporan keuangannya seperti itu, Mas? Nah, ini agak abu-abu nih karena kebutuhannya kebutuhan diri. Kecuali kantor udah bilang, Mas Rizky, kamu sekolah lagi kayaknya kamu kurang pinter gitu. Atau kita butuh ahli audit investigasi atau ahli apa gitu. Bisa tuh narasi itu, tapi kalau cuma untuk meningkatkan skill saya agak tipis-tipis tuh. Nanti magnitude-nya ke kantor apa? Jangan-jangan cuma jadi ya saya jadi tambah pinter aja, Mas. Saya jadi kebanggaan aja di keluarga. Istri saya jadi bangga aja sama saya gitu. Magnitude-nya bagi kantor apa? Kamu bisa menjanjikan kepatuhan berapa persen, kamu bisa menjanjikan capaian berapa T dengan menyekolahkan kamu. Karena yang kamu cari cuma jangan-jangan kamu nggak cocok jadi AR. Solusinya itu jangan-jangan. Jangan-jangan kamu cocoknya ya sekretaris aja, Mas, gitu. Kalau memang kamu nggak pinter-pinter banget, ya udah jadi sekretaris aja, nggak usah jadi AR. Ternyata yang salah itu bukan kamu kurang ilmu, tapi penempatanmu yang salah. Gitu. Maksudku, coba cari masalah yang lebih solid gitu. Apa nih? Bahwa WP saya itu kasus gugatannya sekian persen. Bahwa WP saya ini nakal-nakal, kepatuhannya jelek, WP saya begini, sehingga
selaku Fiskes saya harus lebih pintar dari dia. Gitu. Tapi bukan karena kamu bodoh gitu loh. Narasinya jangan meningkatkan kapasitasmu gitu. Loh, jangan-jangan kamu yang salah tempat gitu. Bukan kamu jadi Fiskus. Gitu. Jadi ya coba dicari bahwa WP di Kanwil kami ini prestasinya paling rendah nih, capaiannya paling rendah. Sehingga dibutuhkan Fiskus yang lebih jago, AR yang lebih jago. Jadi ditarik ke atas dulu nih masalahnya. Oke. Gitu. Kalau ternyata kamu AR tapi di KPP Gambir gitu, ya udah paling jago dong. Mau sekolah apa lagi lu gitu. Berarti kan masalahnya nggak bisa cuma sekedar meningkatkan kapasitas diri, tapi kalau lu AR di Gambir, WP LTO gitu ya, yang lo hadapin yang pembukuannya sekian T gitu kan, sehingga saya butuh ilmu yang lebih canggih, kantor saya butuh orang-orang terbaik gitu. Bandingin sama Kanwil kecil atau KPP kecil ya, yang WP-nya juga so-so biasa-biasa aja, nggak usah pintar-pintar kali pun gitu. Jadi coba ditarik. Jadi ini nggak gue lanjutin ya. Gimana? Ini nggak gue lanjutin sampai 6 box ini gitu. Ini di depannya aja lu udah goyang di situ. Coba dicari dulu masalahnya ke atas, jangan langsung main di bawah. Oh, berarti kita cari gambaran besarnya dulu setelah kita butuh S2 ini, gambaran besarnya untuk apa gitu Mas ya? Pokoknya yang ujungnya ke magnitude-nya gitu. Coba posisikan lu jadi orang yang mau ngasih duit. Oke. Lu posisikan diri lu jadi LPDP atau posisikan diri lu jadi Menteri Keuangan yang mau ngasih lo duit. Lo mau kemana? UI, 60 juta per semester dikalikan 4 semester 240 juta plus living cost segala macam, let's say 400 juta lah buat lu ngarep apa? Lu berhak dapat apa? Lu harus ngasih apa buat negara? Oke. Ibu Menteri akan dapat apa dari lu? Gitu. Apa cuma mendapatkan pegawai yang lebih pintar? Ya tentulah namanya sekolah ya lebih pintar dong, tapi bukan itu kan masalahnya gitu. Kepala kantor lo juga nggak akan lepas lo kalau lu pintar, diklat aja, bukan sekolah dong. Gitu. Tapi pada saat lo ada Pak, kantor kita tuh gini loh Pak, menurut saya itu isunya apa gitu. Tapi jangan cuma sampai meningkatkan kapasitas diri. Kalau gue jadi interviewer lo, ya iya dong Mas, kalau itu sih. Kalau nggak tambah pintar, ngapain Anda sekolah gitu. Oke. Gitu. Gue nggak ngelanjutin lebih lanjut karena di depannya aja udah goyang. Kalau diterus Kak, terima kasih banyak Kak. Waktunya. Selamat malam Kak. Sekarang Jawa Timur, tepatnya di Kepulauan Madura. Saya mau bertanya kepada Kak Sita dengan Kak Huta. Jadi untuk pertanyaan Kak Sita, saya ingin bertanya bagaimana cara menyusun esai itu yang nantinya esai itu bisa digunakan untuk apply kampus LN dan apply LPDP, mengingat ada beberapa kasus ketika udah esai itu ditulis untuk LPDP, ketika mau diajukan ke LN itu biasanya masih mikir-mikir lagi gitu Kak. Itu yang khusus untuk Kak Sita. Dan untuk Huta, saya ini mau ada beberapa masalah gitu kan. Ketika di paragraf proofreading itu untuk masuk ke paragraf pertama itu Kak. Kan gimana caranya paragraf pertama itu bisa mengesankan sehingga interviewer itu yang udah baca ribuan esai tidak bosen gitu Kak ketika udah mau membaca kita kan. Jadi katanya di situ salah satunya adalah menggunakan quotes. Saya pernah baca beberapa review dari teman-teman, mostly memang teman-teman pakai quote,
plus dipakai ada mengutip Bible gitu, mengutip Al-Qur'an. Yang ada juga disertai dengan kemudian setelah kutipan itu langsung memperkenalkan diri. Dan menurut saya itu dari sekian 10 orang yang masuk ke saya tuh itu mostly 75% lah Kak gitu Kak. Caranya tuh sama gitu kan. Dan ketika udah caranya sama, kadang kalau udah lelah gitu kan baca sekian ribu orang, nanti kan bisa ngefek juga gitu Kak. Kemudian ada juga problem dari teman-teman juga karena sudah ada patokan, misalkan ada kutipan sub kerangka gitu kan dari penulisan kontribusi itu dari LPDP. Kadang teman-teman problemnya adalah plot gitu Kak, loncat-loncat gitu. Jadi karena udah ngikut gitu kan aturan dari kerangka dari LPDP, jadi jadi loncat-loncat, lompat-lompat gitu Kak. Jadi gimana caranya bisa paragraf itu berkesinambungan gitu Kak. Dan itu indah itu dibaca. Terima kasih Kak. Oke, sebelum dijawab, aku mau lanjut dulu ke pertanyaan dari Studies in Turkey nih. Jadi 3 pertanyaan ya. Tadi Mbak Ifatul udah ada 2 pertanyaan, jadi tinggal 1 pertanyaan lagi. Studies in Turkey monggo. Oh, Mas Ramdhani ya? Oke, sekarang kelihatan namanya. Oke, silakan. Terima kasih ya Kak atas kesempatannya dan salam kenal buat pembicara semuanya. Saya tanyakan adalah tips untuk mengisi esai kelebihan dan kekurangan kita. Kan ada tuh 250 kata. Itu baiknya gimana ya? Kita ngambil sisi kelebihan di sebelah mana dan kelemahan di sebelah mana. Dan juga beberapa esai yang mengenai pengalaman yang membanggakan dan kurang membanggakan itu saya takutnya adalah bukan menjual malah menyombongkan gitu. Nah, bagaimana menghilangkan sisi sombong itu? Takutnya ada kata-kata yang istilahnya mengintimidasi atau malah memposisikan diri kita sombong sih kalau sok-sokan gitu. Itu gimana sih cara ngerangkum atau ngekemasnya supaya itu tuh bukan sebuah kesombongan tapi prestasi atau apa gitu. Itu aja sih paling kan. Terus ya satu lagi, kan di surat rekomendasi ketika kita mau submit itu nomor surat ya, ketika kita mau submit di surat rekomendasi itu ada nomor suratnya. Tapi apabila kita nggak punya nomor suratnya itu dikosongin nggak apa-apa. Oke, ini pertanyaannya lebih ke teknis ya untuk nomor surat di surat rekomendasi. Mungkin dari pembicara Mungkin yang ada pengalaman. lain bisa kalau ada pengalaman. Ya. Oke, gitu aja ya. Thank you. Oke, dari langsung dijawab aja ya, Mbak Sita. Tadi pertanyaannya Mbak Ifatul untuk kayaknya Mbak Ifatul itu mau esai ke luar negeri dan LPDP tapi jadiin satu aja gitu ya Mbak ya. 2 in 1. Gimana sih cara menulis supaya biar dua-duanya terus jadi nggak usah diedit-edit lagi atau bagaimana Mbak? Begitu ya? Iya. Tadi esai. Gue aja langsung ya, gemes gue. Jadi gini Mbak Iva, siapa itu ketawa-tawa tuh? Lintang ya? Tahan dulu Lintang. Enggak. Jadi, iya. Jadi esai itu ada yang namanya motivation letter, ada yang namanya personal statement, ada yang namanya esai doang. Itu is just a name gitu ya, tapi isinya generally sama, generally. Tapi karena peruntukannya lain, ya ceritanya lain dong. Kampus kan nggak perlu tahu kamu mau ngapain besok. Gitu. LPDP juga nggak perlu tahu secara skripsimu tuh apa, tesismu mau seberapa dalam, profmu apa, metodologi penelitiannya segimana, kan akan lain. Intinya tulis aja, nggak akan jauh-jauh beda. Tapi kalau mau exact sama yang peruntukan demam karena flu sama demam karena COVID ya apa ya, demam karena flu sama demam mau tumbuh gigi lah, itu kan lain juga obatnya gitu. Siapa itu? Gitu Mbak Iva. Jadi aduh dia
Topper, halo Kri. Masuk dong mukanya. Halo. Sita, ada Topper. Gitu, jadi nggak ya namanya lagi usaha ya, jadi nggak boleh males-males, rajin aja, so iya aja dulu, tulis aja dulu gitu. Ya kalau gue sih langsung aja gitu. Sita mau berbalik? Oke, tapi Mas Suta tadi juga ada pertanyaannya tuh gimana biar paragrafnya berkesinambungan, dan paragraf pertama, bikin paragraf pertama stunning itu kok kayaknya susah gitu loh. Jadi mungkin ini juga bukan pertanyaan Mbak Iva aja ya, tapi mungkin juga pertanyaan yang lain. Mulainya dari paragraf pertama yang stunning itu seperti apa? Gitu. Gue sih menghindari, gue pribadi ya, gue menghindari pendekatan keagamaan gitu. Jadi nggak karena bisa baca esaimu itu orang-orang anti sama satu gitu. Jadi jangan juga mendewa-dewakan, memuja-muja satu dan menjelek-jelekan yang lainnya gitu. Di esai itu netral aja gitu. Kita nggak pernah tahu yang akan megang esai kita itu siapa. Jadi main netral aja. Nggak perlu ya nggak apa-apa sih, mungkinnya kutipan dari kitab suci ya nggak apa-apa juga, karena toh itu memang hal yang kamu pegang. Cuma kalau nanti judgement-nya jadi lain karena interviewernya sensian, ya mbuh ya gitu. Sekalipun interviewer udah bilang mereka objektif, tapi kan subjectivity pasti ada di sana gitu. Jadi bagaimana nulis yang stunning, yang mau aman ya pakai quotes. Quotes-nya jangan yang dari Google juga, jangan yang standar-standar yang udah dipakai 75% teman-temanmu itu, Mbak Iva. Gitu. Karena ternyata kalian belajar nulisnya sama satu orang, quotes-nya ya itu aja yang kalian pakai gitu. Banyak quotes-quotes bertebaran, ya coba cari dari siapa gitu ya, jangan dari Albert Einstein mulu, coba dari Alessandro Volta atau dari Paolo Maldini atau Mbuh Sopo gitu. Banyak kok cara-cara lain gitu ya. Terus biasanya langsung buka dengan, kalau gue lebih suka membuka dengan saya ini, pekerjaan saya itu, kasih background story dari profesional dulu gitu. Paragraf pertama gue biasanya itu, karena itu yang akan membentuk kita sih, pekerjaan kita, recent occupation kita gitu. Cuma bagaimana mengemasnya, tadi salah satu tips yang gue kasih ya dibaca, dirasakan. Udah oke belum? Udah ini lebay nggak gitu? Ini jual kisah nggak gitu? Kayak tadi gue bilang, mau cerita soal apa, kita orang miskin tinggal di kaki gunung, sekolah jalan 5 km, kalau hujan jembatannya tenggelam oleh air sungai apa segala macam boleh, tapi pastikan personality-mu memang tough gitu. Kalau enggak sia-sia alam membentukmu dengan segala kekerasannya alam. Pada saat Anda umur 25 tahun kok masih lembek, ngapain itu paragraf panjang lebar pada saat lu diajak ngomong di interview, kelemar gitu. Dilihat juga mau cerita kerasnya kehidupan itu poinnya kemana gitu. Kalau nggak cocok sama personality-nya ya itu bohong apa gimana gitu. Kok ngakunya orang hidupnya keras tapi kok orangnya lembek, itu loh. Kayak gitu-gitu gitu. Sehingga bisa disimpulkan cerita soal kerasnya kehidupan itu cuma jual kisah. Gitu. Monggo, Sita. Siap, Mbak Sita, monggo. Kalau ada mau tambahan. Sudah Om, warna-warnanya Om. Oke, sebenarnya tadi sudah disinggung sama Om Huta, Mbak Ifatul, benar bahwasannya disesuaikan aja gitu. Misalkan kalau keluar ya, kan tentu kampusnya beda ya. Kenapa kok Mbak sampai memutuskan keluar gitu? Pasti ada jurusan yang beda atau mata kuliah yang beda dengan tetap menyelesaikan permasalahan yang sama, mungkin seperti itu. Main isunya sama, tapi cara atau metode penyelesaiannya kan bisa berbeda. Misalkan
dengan kuliah di Indo atau kuliah di luar begitu. Itu sih Mbak. Jadi perlu direvisi lagi gitu. Menurut saya ya, kalau Mbak tahun lalu mencoba mendaftar di dalam negeri terus tahun ini berubah pikiran kayaknya ini lebih cocok mata kuliahnya di luar deh. Ya harus dirombak Mbak, saran saya. Nggak bisa tuh kan tetap dengan komponen yang sama. Mata kuliahnya beda, kampusnya beda. Gitu sih Mbak menurut saya. Thank you. Mbak, dari Mbak Ivanya sendiri bagaimana? Apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaannya? Kabar ya Mbak Iva, kalau masih nanti lanjut sampai interview akan sering ketemu saya, ya saya begini. Iya Kak, cukup jelas Kak. Terima kasih banyak Kak Uta dan Kak Sita sama Kak Lintang juga. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Mbak. Nah ini tadi dari pertanyaannya Mas Ramdhani nih, gimana sih naruh kelebihan dan kelemahan di dalam esai gitu ya. Lalu gimana caranya supaya ketika kita menerangkan nih kelebihan kita, tapi kita juga menghilangkan sisi sombongnya. Monggo. Aduh, gue aneh lagi jawaban gue, sih tak tahu lagi nih jawaban gue kemana nih. Ya gimana ya kalau jualan tanpa harus sombong, tanpa harus pamer tuh gimana ya gitu. Memang harus menonjolkan kelebihan. Tapi kalau gue sih ya Sita sama Lintang tahu lah, sesuaikan sama personality gitu. Kalau memang nanti ini kan akan nyampe ke interview ya di tahap akhir. Kalau memang personality lu bold, lu emang udah kuat di sana, interviewer akan paham, oh anak ini se-confidence itu. Jadi bukan lagi dibaca sebagai sombong, tapi memang anak ini konfidensialnya tinggi. Dia tahu apa yang dia tulis, dia tahu apa yang dia omongin, dia tahu dia mau kemana, gitu. Jadi pantes-pantesan sih kalau memang Ramdhani udah tahu dia mau sekolah ke Turki, dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia punya, nggak apa-apa, tulis aja. Terus tadi ada pertanyaan pertamanya si Ramdhani ini, bagaimana ngisi itu kelebihan kekurangan, gitu. Itu kalau ngisi kelebihan ya tulis aja apa lebihnya gitu ya. Karena karakternya terbatas, jangan yang standar-standar gitu. Kelebihannya bisa nyetir tutup mata, ya udah sih Deddy Corbuzier juga bisa kalau gituan doang gitu. Kalau kekurangan jangan yang mematikan. Nulis kekurangan, saya susah bangun pagi. Piye jal arep kuliah kok nggak bisa bangun pagi gitu. Jangan yang aneh-aneh juga, taruh yang biasa-biasa wae kekurangannya gitu. Kecuali sekali lagi, lu tahu apa yang lu tulis. Gue di esai gue tulis gue emosional. Itu mematikan. Gimana kamu nanti ketemu supervisor? Berantem kamu nanti. Gitu. Atau ditanya pada saat interview ini kenapa? Emosional nih kenapa? Masalahmu tuh apa? Contohnya apa? Itu sengaja gue tulis intentionally. Gue pengen ngasih tahu bahwa I've overcome this. Gitu. Gue udah lewat fase emosional gue. Gue emosional, tapi gue udah berhasil menjinakkan emosional itu. Emosional bukan gampang nangis ya, emosional gampang marah-marah gitu. Gue gampang ke-trigger. Dan gue udah beres sama itu gitu. Gue udah bisa kontrol itu gitu. Jadi pada saat interview ditanya sama interview memang itu kelemahan yang memang sengaja gue spotlight gitu untuk gue bisa speak it supaya itu jadi kelebihan gue. Gue pengen bilang kelemahan ini udah gue taklukin gitu. Ditanya, ini kenapa? Terus gue cerita, ya saya pernah sampai berantem sama seorang eselon 2. Saya dimutasi gara-gara saya ribut sama eselon 2 tersebut. Itu tidak akan baik, itu nggak bagus gitu. Marah-marah berantem sama superior lo, supervisor lo nggak akan bagus. Dari situ saya belajar nggak selamanya ngegas itu bagus. Kadang-kadang kita perlu ngerem juga gitu. Jadi memang itu kelemahan yang gue spotlight. Kecuali lo memang udah yakin sama apa yang lo tulis ya Ramdhani, nggak apa-apa.
lo berani untuk bilang, saya nggak bisa bangun pagi, Bu. Saya susah banget bangun pagi. Tapi dengan catatan lo bilang, karena malamnya saya belajar sampai jam 5 pagi. Gitu. Sehingga mau nggak mau deh, Bu, uang saya habis buat beli kopi. Tiap pagi saya beli kopi, tiap hari saya nyetok kopi. Supaya pagi itu saya bisa kerja. Siang habis sholat saya tidur setengah jam. Selama jam istirahat saya nggak makan siang. Itu. Memang sengaja lu spotlight, lu without saying, saya bisa kerja 24 jam, Bu. Saya mah orangnya nggak ngantukkan, saya mah nggak butuh tidur. Tanpa lu bilang, saya pekerja keras, interviewernya akan nanya, kenapa? Efeknya apa? Ini kenapa? Terus bagaimana hidupmu? Orang hidup kok nggak bangun-bangun pagi itu gimana? Orang kerja kok nggak bangun pagi? Gitu. Emang lu spotlight, tapi di ujungnya lu pamer kalau lu tuh kuat loh, kerja nggak tidur tuh lu kuat. Lu tuh bisa 3 hari nggak tidur. Gitu. Paling butuh kopi aja, butuh kopi sama rokok biar melek. Gitu. Memang itu hal yang lu spotlight. Gitu sih, panjang ya. Panjang. Thank you. Nah, Mbak Tita, monggo kalau ada yang mau ditambahin singkat ya. Ya, singkat. Jadi yang saya ini simpulannya ya, mungkin tadi terlalu panjang Om Juf. Jadi intinya kalau kekuatan ya Mas Ramdan, kalau kekuatan itu misalkan orang bukan dengan pengalaman singkat aja. Misalkan Mas itu selalu menyelesaikan tanggung jawab dengan baik. Jadi supaya tidak terlihat sombong ya, karena emang jualan ya, emang harus sombong. Ini wadah yang tepat untuk sombong gitu Mas Ramdhani. Gitu. Dengan apa membuktikannya? Pengalaman. Ya, pengalaman itu nggak bisa berbohong. Kalau Mas mengecap Mas Ramdhani adalah diri yang disiplin, apa buktinya? Ya refleksi lagi, kembali lagi saya bilang tadi, refleksi. Apa sih bukti kalau Mas Ramdhani itu disiplin? Cari refleksi lagi. Terus nah kalau kelemahan, kasih solusinya. Jadi kalau Om Huta tadi bilang sudah berdamai dengan sisi emosionalnya, sudah bisa mengontrol, pasti ada proses dong di situ. Sudah tahu dong cara menyelesaikannya begitu. Nah, misalkan kalau saya ini punya panic attack, misalkan gitu ya. Nah, untuk meminimalisasi hal itu, misalkan saya sebelum memulai sesuatu, sebelum presentasi, itu saya selalu mendengarkan lagu atau saya selalu menyanyi. Nah, kayak gitu nggak apa-apa gitu loh. Mas udah tahu diri Mas sendiri cara menyelesaikannya seperti apa. Intinya gitu. Oke. Thank you. Rangkum ya. Jadi kalau misalnya yang juga apa sih pengalamannya proof. Jadi kayak buktinya apa gitu. Mungkin saya orang yang disiplin, dibuktikan bahwa saya menjadi the best employee. Mungkin kayak gitu. Terus kalau misalnya kelemahan disebutkan juga how to survive. Jadi atau gimana sih cope up sama kelemahannya kita tersebut gitu. Oke, kemudian pertanyaan teknis yang terakhir tadi loh Mbak, masalah nomor surat ya Mas ya, Mas Ramdhani, nomor surat di dalam surat rekomendasi. Aku sih ngerasanya nggak terlalu ngerti tuh gimana tuh Mbak Sita atau Om Juf. Aku karena PNS ya semua surat-surat ada nomornya, jadi nggak tahu juga. Aku nggak pakai surat nomor deh kayaknya. Iya, kasih. Kalau nggak di strip aja. Kalau nggak ada di strip aja deh ya, benar-benar. Yang penting jangan dikosongin di strip. Pokoknya kita udah notice kalau itu ada, jadi jangan dikesankan kita nggak teliti ngisi datanya gitu. Jadi tetap diisi aja gitu. Kalau katanya bawasan. Oke, jadi gitu ya Mas Ramdhani. Aku nggak tahu pertanyaannya, jawabannya sudah menjawab pertanyaannya Mas Ramdhani kah? Oke Kak, makasih ya. Oke, sudah oke? Oke, baik. Oke, gini, aku ngasih satu pertanyaan terakhir aja karena seharusnya kita rencananya berhenti di 8.30, tapi aku ngasih satu pertanyaan terakhir. Teman-teman ada punya pertanyaan terakhir? Tadi kayaknya aku lihat ada depannya F tadi, Mbak Fatimah. Ya, Mbak Fatimah, monggo mau bertanya. Silakan. Ya, selamat malam. Malam, Mbak. Dengar suaranya? Oke. Terdengar. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Lintang.
Aku Fatima dari Jakarta, izin bertanya. Dari hasil proofread beberapa teman, aku selalu dikomen tentang menuliskan introduction dalam esai. Nah, yang mau aku tanyakan simple, perkenalan diri sejauh apa sih yang harus dituliskan dalam esai? Apakah nama masuk lagi atau pengalaman terdahulu atau current activity? Sejauh apa sih pengenalan diri dalam esai itu? Terima kasih. Oke, monggo silakan. Jelas ya pertanyaannya ya. Iya, nggak usah isu lintang sampai melotot jelasnya. Iya dong. Ini Mbak Fatima lucu ya, suaranya bergetar kayak orang nangis ya. Personal loh. Monggo dijawabnya yang singkat juga ya. Aduh, susah gue jawab ringkas tuh. Intinya mah kayak orang kenalan aja gitu. Ya, perkenalkan diri, Anda siapa, dari mana, ngapain aja gitu. Jadi, tapi gini, jangan cuma bilang saya tukang ojek gitu. Saya driver Gojek. Tapi saya bekerja untuk sebuah perusahaan teknologi bergerak di bidang transportasi yang banyak berguna bagi rakyat Indonesia gitu. Without mentioning saya tukang ojek gitu. Jadi angkat diri Anda sendiri gitu. Itu kan bukan sombong, tapi memang lu mendeskripsikan diri lu tuh seperti apa. Mungkin itu paragraf pertama tuh isinya itu gitu. Bagaimana lu mendeskripsikan diri lu? Apakah diri lu itu cuma sebatas saya anak kedua dari 7 bersaudara, 2 kakak saya sudah meninggal, 2 adik saya sudah meninggal gitu. Atau apa yang mau lo, how you describe yourself, itu sih menurut gua paragraf pertama itu. Mau sampai sebatas apa lu menilai diri lu, dari situ kelihatan bagaimana lu mengapresiasi diri lu sendiri atau lu memperkenalkan diri lu ke orang lain itu sebagai apa. Itu kali jawaban basa-basinya ya. Ya, Sita, silakan jawaban aslinya. Sorry, tadi apa pertanyaannya? Lupa. Sorry. Perkenalan diri, Mbak. Mengenalkan diri. Oh iya benar. Oke, sorry. Oke. Di esai. Sebenarnya itu balik lagi ya. Terserah begitu. Karena peraturannya nggak ada yang tahun ini apa. Terus yang kedua, menurut saya kalau kembali ke nama, itu kayaknya sayang banget ya. Di CV udah ada nama siapa. Menurut saya lebih didetailkan aja current position, kesibukannya apa sekarang, seperti apa, mau diselesaikan seperti apa, kayaknya mending difokuskan ke situ. Jadi katanya itu dibuang ke situ. Supaya lebih detail. Menurut saya sih gitu sih. Thank you. Oke, jadi karena cuma ada 2.000 karakter ya? Karena 2.000 kata. 2.000 kata. Sayang aja gitu kalau misalnya 2.000 kata dibuang-buang untuk kayak mengenalkan lagi nama saya adalah siapa. Betul. Mendingan langsung aja gimana caranya bikin lebih stand out gitu. Oke, teman-teman, segitu aja dari kita bertiga dan banyak lagi di belakang layar gitu sebetulnya ya. Kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, itu bisa DM aja langsung di weekendtalk.id. Mbak Waskan boleh Instagramnya Mbak Waskan di chat. Jadi ada di Instagram kita kalau misalnya memang mau bertanya. Nanti yang menjawab ada beberapa nih dari teman-teman kita. Kemudian Mbak Waskan juga sudah menyiapkan feedback. Jadi kita kan walaupun kita cuma sharing-sharing, kita juga mau tahu apa sih yang bisa kita tingkatkan lebih dalam lagi gitu, atau harusnya sebagaimana sih yang cocok untuk menjelaskan, atau pokoknya apapun dari teman-teman itu akan selalu menjadikan diri kita lebih baik lagi gitu. Oke, gitu aja. Oh iya Mbak Lintang, mengingatin besok masih ada sesi nih S3 untuk S3. Nah, betul, kalau misalnya karena di dalam S3, kalau misalnya untuk mendaftar S3, salah satu requirement-nya adalah proposal esai, proposal penelitian, proposal research proposal. Ya, aduh, susah banget sih proposal penelitian. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu gimana sih cara menulis riset gitu, proposal riset yang
cocok atau yang baik di mata LPDP. Nah, boleh lagi nongkrongin kita besok di jam yang sama, di jam 7 bersama Om Toto dan Mbak Christine. Betul? Oke, gitu aja. Mohon maaf sekali kalau ada salah-salah kata. Saya mewakili Mas Huta, mohon maaf. Kurang asem. Oke, oke, saya mohon maaf sekali kalau misalnya memang ada salah-salah kata. Kalau misalnya semoga sharing kita hari ini bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman juga, terutama yang mau apply LPDP. Terus udah itu aja. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you ya teman-teman. Terima kasih semua. Sampai jumpa besok. Kita isi feedback ya, feedbacknya. Thank you Lintang, Sita, Baby. Thank you. Bye-bye. Thank you semuanya.